Halo kawan Kaliber, kita bertemu lagi di pekan terakhir bulan Juli ini, tanggal 28 Juli 2024. Kami selalu menemani hari-hari Anda, termasuk juga hari libur hari Minggu ini, bersama pengamat sosial politik kita, Mas Indra Karismiaji. Mas Indra, Halo, Mas Edi Wahyudi dan kawan Kaliber dimanapun Anda berada, selamat menikmati hari Minggu. Semoga hari Minggu ini dipenuhi dengan kegembiraan dan Anda bisa menikmatinya bersama orang-orang yang Anda cintai. Kami di Kaliber tetap setia untuk mengupas, menganalisa berita-berita politik di tanah air dalam upaya untuk mencerdaskan bangsa dan tetap mengawal program-program pemerintah agar bermanfaat bagi seluruh rakyat, bukan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, orang tertentu, keluarga tertentu. Kita dorong rakyat Indonesia bisa berpikir kritis. ya. Dan kita tidak memihak salah satu pihak atau salah satu orang yang kita angkat di tema-tema di Kaliber ini. Ya, Kaliber ini berupaya seobjektif mungkin lah. Jadi kita tidak ada tendensi untuk mendukung siapapun. Kita berupaya menganalisa, mengupas berita-beritanya. Memang ada yang sering kita angkat karena memang berita yang muncul seperti itu. Ya. Jadi kita ngikutin apa yang ada, tapi kita tidak di-endorse oleh siapapun. Kita tidak ada endorse baik politik, orang maupun produk. Belum ada endorse. Baik, Mas. Kita ini mau bicara soal ekonomi negara kita ini dulu, Mas. Ekonomi, berarti Ekonomi ini dulu. nyambung dengan waktu itu kita pernah mengupas Pak Prabowo adalah presiden paling sial. Kelanjutan itu bukan nih, Mas? Iya, iya. Ini soal pertumbuhan ekonomi kita 8% gitu. Ya. Dari CNN Indonesia, Faisal Basri soal Prabowo PD ekonomi RI 8%. Bagaimana caranya? Ekonom senior Indef Faisal Basri tak percaya perekonomian Indonesia bisa tumbuh 8% seperti yang dijanjikan Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Ada tidak peluang 8%? Gimana caranya? Jangan ngomong saja, tegas Faisal Basri dalam Non-Bank Financial Forum 2024 di Jakarta Pusat. Ini tren dunia di mana hampir semua negara mengalami pertumbuhan yang melambat sampai dengan 2050 setidaknya. Jadi nggak ada cerita lagi negara tumbuh 8%, itu nggak ada imbuhnya. Faisal menegaskan harapan Indonesia menjadi negara maju sudah pupus. Padahal pemerintah menggembar-gemborkan Indonesia Emas 2045 yang menyebut cita-cita Indonesia naik kelas dari negara berkembang menjadi negara maju hampir mustahil. Apakah kita bakal jadi negara maju? Hampir mustahil karena tidak ada institusi yang dibangun untuk bisa jadi negara maju, ungkapnya. Adik-adik saya di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat atau LPEM Universitas Indonesia bilang hampir mustahil karena kita memunggung jati diri kita sebagai negara maritim, memunggungi. Faisal mengkritik keras apa yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo dalam 10 tahun terakhir kepemimpinannya. Menurutnya pertumbuhan transportasi laut di tanah air malah turun terus. Entah apa gunanya tol laut. Ia juga mempertanyakan janji Jokowi yang kala itu mengaku siap membawa perekonomian Indonesia tumbuh hingga 7%. Nyatanya Jokowi hanya berpuas diri di level sekitar 5%. Jadi wah dibangga-banggain 5%. Ingat loh Pak Jokowi janjinya 7%. Meroket gitu. Sekarang hebat 5,11% kritik Faisal. Loh hebat, kontribusi Pak Jokowi cuma 0,11%. 5% itu autopilot sejak zaman Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Pak SB saja 6%. Jadi melambat, kita makin tertinggal. Jadi jangan bandingkan kita dengan kita. Bandingkan kita dengan negara lain yang sama startnya. Di sisi lain Presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku sangat yakin bisa mencapai target ambisius tersebut. Bahkan ia mengklaim sampai melakukan taruhan dengan Menteri Negara Tetangga. Prabowo menyebut taruhan itu berawal dari tantangan pejabat negara tetangga. Jadi Prabowo masih PD 8%, sedangkan pengamat bahkan LPM UI itu mustahil kalau 8% ini gejala krisis global soalnya. Gimana, Mas?
Ya, jadi ceritanya gini, Pak Prabowo tuh taruhan sama salah satu menteri dari negara tetangga lah. Jadi beliau cerita kalau beliau PD menyampaikan Indonesia itu akan tumbuh ekonominya di 8%. Kalau sampai 8%, dia minta ditraktir makan malam sama menteri itu. Tapi Hmm. kalau tidak tercapai 8%, Pak Prabowo akan mentraktir menteri tersebut. Jadi ini pertumbuhan ekonomi kita dibuat taruhan sama Pak Prabowo. Ya, satu sisi kita pastinya ingin ya target itu tercapai. Kalau pertumbuhan 8% itu tercapai, ya tentunya manfaatnya besar buat bangsa ini. Apalagi kita sudah berulang kali membahas bagaimana beratnya beban Pak Prabowo sebagai presiden nanti, terutama dengan jatuh temponya hutang kita yang sampai 800 triliun. Ini jatuh temponya saja yang harus dibayarkan tahun depan. Nah, menarik apa yang disampaikan oleh Pak Faisal Basri, seorang ekonom senior kita, ya kembali membawa Pak Prabowo itu tidak terbang di langit tapi kembali ke bumi. Ya kan, beliau mengingatkan, dulu selama 10 tahun ini janji Pak Jokowi mencapai pertumbuhan ekonomi 7% saja tidak pernah disampai ke sana, hanya 5%. Dan tadi dikatakan bahkan di bawah Pak SBY. Jadi sebetulnya bukan hanya autopilot, tapi malah melambat. Kan ini berbanding terbalik dengan berbagai macam pembangunan infrastruktur yang dibuat oleh Pak Jokowi, yang semua menjanjikan itu akan menumbuhkan ekonomi kita secara signifikan. Itu kan janjinya semua. Membangun jalan tol, membangun bandara, membangun berbagai macam hal lah yang disebut juga dengan PSN itu, proyek strategis nasional. Dan ini bukan sesuatu yang murah buat kita. Pembangunan-pembangunan infrastruktur yang kelihatan mewah, megah dilakukan oleh Pak Jokowi, itu memang bentuknya kelihatan, tetapi cost-nya tinggi. Biayanya besar, dan itu yang salah satunya menyebabkan hutang kita semakin menumpuk. Nah, apa catatan yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo untuk mewujudkan janjinya ini dan bisa memenangkan taruhan dengan menteri negara tetangga ini? Yang pertama yang harus beliau tekan itu adalah ICOR kita. ICOR itu eh, apa bahasa apa eh, kepanjangan dari incremental capital output ratio. Jadi perbandingan antara pertumbuhan ekonomi dengan investasi yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan tersebut. Jadi kalau sekarang itu kan kelihatan mahal banget Mas ICOR-nya. Kenapa? Karena kan tadi kan membangun banyak sekali infrastruktur. Itu kan berarti investasinya tinggi. Ya kan? Bahkan hutangnya betul meningkatnya luar biasa, banyak BUMN yang merugi. Tetapi tadi pertumbuhan ekonomi cuma 5%. Nah, kalau kita mau bongkar lagi, itu kan sebetulnya karena biaya untuk pembangunan itu mahal. Jadi cost-nya naik. Nah, kenapa cost-nya naik? Ternyata kan banyak ditemukan di situ ada markup, ada korupsi, ya kan? Sehingga cost-nya tadi menjadi tinggi. Jadi kelihatan memang memang banyak yang dibangun, tapi karena biayanya mahal. Jadi kayak kita mau bangun rumah, Mas. Kita mau bangun rumah, sebetulnya untuk bangun rumah itu kita cukup misalnya 300 juta. Tapi ternyata karena mandor kita, karena tukang-tukang kita itu markup harga dari bahan materialnya itu di markup, ternyata cost-nya menjadi 500 atau 600 juta. Padahal bisa dibangun dengan kualitas yang sama dengan harga 300 juta. Itu yang terjadi di Indonesia sekarang. Nah, jadi kalau Pak Prabowo ingin mewujudkan impian tersebut, tekan ICOR-nya, caranya apa? Pastikan kalau tingkat korupsi di Indonesia itu
menurun. Nah, ini kan kita mulai ada seleksi calon pimpinan KPK, ya kan? Banyak masyarakat yang pesimis lah dengan KPK yang sekarang karena dianggap lebih banyak unsur politisnya dibanding pemberantasan korupsinya. Nah, ini salah satu PR besar buat Pak Prabowo, pastikan kalau KPK itu kembali fokusnya untuk memberantas korupsi. Karena ini berdampak kan, berdampak dengan pembangunan kita supaya tidak mahal karena dikorupsi. Nah, jadi pastikan kalau memang nanti yang dipilih menjadi pimpinan KPK adalah orang-orang yang punya integritas tinggi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang tidak justru punya kepentingan-kepentingan yang bisa disetir oleh kepentingan lain, terutama kepentingan politik. Ini harus kita buang. Nah, yang kedua juga kita selalu membahas tentang pilkada, Mas. Pilkada ini kan juga perwujudan dari apakah nantinya biaya pembangunan, apakah nantinya eh, hal-hal yang dilakukan oleh para kepala daerah ini lebih banyak manfaatnya untuk rakyat atau lebih banyak untuk pemodal, ya kan? Yang kita sebut oligarki. Kita sudah bahas ini berulang kali. Nah, ini Pak Prabowo yang harus tampil mendorong bagaimana supaya politik uang di pilkada itu ditekan sedemikian rupa. Bagi-bagi sembako itu ditekan atau bahkan dihapus. Karena sebetulnya secara undang-undang, undang-undang pemilu, pembagian hadiah, apalagi bentuknya uang, barang itu dilarang. Ada deliknya, ada aturannya, berapa lama mereka didenda, berapa lama mereka di penjara, itu semua ada. Nah, kalau Pak Prabowo mau betul-betul eh, mencapai target ekonomi 8% ini justru yang paling mudah saat pilkada nanti itu diterapkan undang-undang pemilu yang memastikan tidak ada politik uang, tidak ada pembagian hadiah untuk mempengaruhi orang memilih pasangan tertentu. Nah, ini pasti juga otomatis cost politik, biaya politik untuk pemilihan kepala daerah turun. Sehingga tidak ada upaya mengembalikan investasinya para bohir, para oligarki, para pemodal ini yang justru bermanfaatnya apa berdampak buruk buat rakyat Indonesia. Nah, itu yang kalau Pak Prabowo memang betul-betul punya komitmen untuk mencapai target ekonomi 8%. Itu yang paling paling bisa dilakukan, Mas. Nah, yang kedua adalah hal yang bertolak belakang dengan apa yang dibangun oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kan sangat fokus pada pembangunan benda, ya kan? Kereta cepat lah, IKN lah, jalan tol lah, itu memang bermanfaat. Tetapi yang dibutuhkan Indonesia bukan pembangunan benda. Yang dibutuhkan Indonesia adalah pembangunan manusia. Jadi, apakah memang Pak Prabowo ini akan fokus untuk membangun manusia? Ya, kita bisa lihat juga ya, upaya Pak Prabowo itu untuk meningkatkan gizi anak Indonesia, misalnya dengan program makan gratis itu. Itu kalau kita melihat dari niatnya, itu bagus sekali kan tujuannya untuk memastikan anak-anak kita itu punya makanan yang bergizi sehingga mereka bisa tumbuh dengan baik. Tapi ke tadi Mas balik lagi, kalau program makan bergizi ini malah nanti tinggi tingkat korupsinya, karena kan itu rentan sekali di korupsi, ya kan? Dari angka awal kan 15.000 per porsi ya, per anak itu. Kemudian sudah difikirkan untuk turun menjadi 9.000 atau 7.500. Nah, nanti kalau dikorupsi sampai 50%, 7.500, 50% tinggal tinggal 3.750 perak nih. Dapat apa kan gitu. Jadi Nasi dan garam. anaknya anaknya nggak dapat gizi, ya kan?
tapi anggaran APBN-nya justru lari untuk oknum-oknum yang memang ingin mendapatkan manfaat saja, keuntungan secara finansial dari program ini. Nah, kemudian juga kalau saya sudah membahas berulang kali ya, baik di media lain atau saya pernah mention juga di Kaliber ini, bagaimana tahun 2019 itu ada seorang peneliti dari Amerika Serikat namanya Esther Duflo, itu memenangkan hadiah Nobel bidang ekonomi, di mana yang diteliti, diriset sama Esther Duflo ini adalah program SD Impress-nya Pak Harto, era Orde Baru, yang ternyata terbukti bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan rakyat Indonesia secara signifikan. Itu hanya dengan program SD Impress, Mas. Jadi memastikan rakyat Indonesia itu bisa sekolah minimal tingkat SD. Makanya ada program SD Impress. Nah, logikanya kan kalau mau meneruskan pertumbuhan ini, yang terbukti ini kan bukan riset kaleng-kaleng, Mas, menang hadiah Nobel loh. Kan bukan pesanan, bukan ngirimnya di jurnal Predator yang bayar. Ini betul-betul sudah diuji dan menang hadiah Nobel. Berarti kan sebetulnya Pak Prabowo tinggal meneruskan, membuat program SMP Impress misalnya. Nanti melanjutkan lagi SMA Impress misalnya. Nah, ini kan dengan anak-anak kita terdidik, terbukti nyata di Indonesia itu meningkatkan pertumbuhan. Nah, kemudian pertumbuhan ekonomi ya secara signifikan karena menang hadiah Nobel. Dan tentunya kita juga memastikan tidak hanya sekolahnya saja yang dibangun, tetapi juga proses belajarnya itu baik, mutunya tinggi. Kan juga faktanya mutu pendidikan Indonesia ini sekarang salah satu yang terburuk di dunia, Mas. Kemampuan membaca rakyat Indonesia ini sangat rendah, kemampuan matematika sangat rendah, kemampuan sains juga sangat rendah kalau kita menggunakan standar PISA ya, Program for International Student Assessment, yang memang walaupun tidak sempurna tetapi sudah dijadikan dasar dari berbagai negara untuk menunjukkan kualitas sistem pendidikan nasional kita. Nah, ini yang harus dibenahi oleh Pak Prabowo kalau memang ingin menang taruhan. Kalau ingin mencapai target yang beliau eh, tentukan sendiri kan, 8%, bahkan lebih tinggi dari yang dijanjikan oleh Pak Jokowi, tapi gagal dicapai selama 10 tahun. Karena tadi, cost untuk pembangunannya, investasinya tinggi, karena juga tingkat korupsinya tinggi. Jadi, kalau Pak Prabowo fokus membangun manusia, betul-betul manusianya tidak tidak mudah tergoda untuk korupsi, ya, dan itu semua mulai di pendidikan. Saya yakin itu akan tercapai. Kira-kira gitu, Mas. Ya, jadi saya garis bawah yang penting itu Pak Prabowo nanti pada seleksi Capim KPK ini membebaskan pansel itu untuk memilih siapa aja yang layak untuk negara ini. Jadi tidak ada muatan-muatan politis dan tidak ada untuk kepentingan pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Prabowo, gitu ya. Yang Ya. kedua adalah eh, memprioritaskan pembangunan-pembangunan yang non fisik. Nah, ini yang agak berat juga. Yang non fisik meninggalkan pembangunan infrastruktur yang kemarin diunggul-unggulkan oleh pemerintahan Jokowi. Nah, ini bisa membuat Pak Prabowo tidak populis nanti. Jadi kemarin tuh popularitas Pak Jokowi itu banyak juga dipengaruhi oleh pembangunan fisik yang bisa dilihat secara kasat mata oleh rakyat ini. Pembangunan jalan tol, berdirinya bandara, kemudian ada kereta cepat, itu secara fisik bisa dinikmati. Kalau misalnya Pak Prabowo meninggalkan ini atau mengurangi ya, banyak mengurangi pembangunan fisik, pembangunan infrastruktur, itu risikonya Pak Prabowo nanti tidak populis. Gimana menurut Mas Indra? Tugas presiden itu kan bukan supaya jadi ngetop, bukan supaya jadi viral, bukan supaya jadi populer, tapi presiden itu kan punya
punya 4 tugas, Mas, yang paling utama kan. Yang pertama itu adalah melindungi segenap bangsa, itu seluruh tumpah darah itu ya, termasuk untuk bagaimana mereka sehat, ya kan? Itu adalah tugas. Yang kedua adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kedua memajukan kesejahteraan umum, ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa, keempat ikut ketertiban dunia. Itu adalah 4 tugas. Nggak ada satupun yang bicara supaya jadi populer kan? Nggak ada satupun yang mengatakan tugas itu supaya menjadi viral, supaya dicintai rakyat. Nah, tapi kalau saya itu yakin kalau itu tercapai. Misalnya ya, 8% pertumbuhan ekonomi itu tercapai. Otomatis Pak Prabowo itu akan dicintai rakyat kok. Pak Prabowo akan sangat dielulukan oleh rakyat karena rakyat merasakan memang di tangan Pak Prabowo hidup jadi lebih mudah, ya kan? Eh, Beban untuk membayar segala sesuatu, biaya hidup nih, terjangkau semua, itu otomatis pasti dicintai oleh rakyat. Tapi bukan hanya pencitraan, gitu loh. Tidak hanya sekedar supaya eh, rakyat itu seolah-olah bangga, senang, populer dengan pemimpin kita, semuanya direkayasa. Kelihatannya wah hebat, tetapi di balik itu justru seperti sekarang kan, hutang atau beban hutangnya luar biasa tinggi. Banyak hal-hal yang nggak penting kemudian dilakukan karena tadi di balik itu ada orang-orang yang mengambil keuntungan ya, mengambil keuntungan dengan mengkorupsi proyek-proyek itu. Dan yang lebih bahaya kan sepertinya nih, selama 10 tahun ini korupsi itu memang sebetulnya dibiarkan terjadi. Nah, justru mereka itu dikejar pada saat berbeda pandangan dengan pimpinan kan gitu. Jadi kayak dijebak kan gitu. Jadi Sandra. Korupsi sebanyak apapun gitu. Tapi harus nurut sama saya. Kalau nggak nurut, baru kita kita proses. Nah, itu kan jadinya malah malah rusak, ya kan? Jadi penegakan hukum, pemberantasan korupsi itu tujuannya bukan untuk mensejahterakan rakyat, tapi justru untuk kepentingan politik. Kan ini yang kita bisa lihat ya, terjadi sekarang seperti itu. Nah, harapan kita tentunya di era Pak Prabowo itu tidak terjadi lagi, dan saya yakin kok kalau itu dilaksanakan, ya kan, Pak Prabowo itu akan dicintai rakyat, tapi akan dibenci oleh koruptor. Nah, Pak Prabowo memilih yang mana? Kalau saya mendukung, biarkan Pak Prabowo dibenci oleh para koruptor, tapi dicintai rakyat, karena memang kita membutuhkan pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyat. Caranya, bangun manusia Indonesia, tekan korupsi, dan ini di depan mata ada 2 hal penting yang bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Satu, tadi masalah pemilihan pimpinan KPK. Yang kedua, pilkada, Mas. Bagaimana bisa nggak Pak Prabowo itu berada di depan menunjukkan hapus semua itu politik uang, hapus itu yang namanya eh, bagi-bagi bansos, bagi-bagi sembako. Jadi karena itu melanggar. Pak Prabowo kan pernah menyampaikan waktu itu, ya udah kalau ada orang ngasih uang terima aja, tapi pilihnya terserah ini. Nah, mudah-mudahan Pak Prabowo berubah nih, bilang nggak ada begitu, tolak semua, tolak karena itu nanti akan berdampak pada mahalnya biaya pemilu, dan nanti para kepala daerah ini harus mengembalikan dulu modal-modal itu pada para pebisnis-pebisnis, pemilik modal, yang akhirnya rakyat menjadi prioritas nomor sekian, bukan yang utama. Itu, Mas. Ya, itu kawan Kaliber. Jadi jangan kaget nanti kalau Pak Prabowo tidak banyak melakukan pembangunan fisik, pembangunan infrastruktur yang hebat, tapi bisa mengakibatkan negara jadi sekarat. Gitu. Jadi kita serahkan sepenuhnya pada Pak Prabowo dan timnya untuk mengelola negara ini selama 5 tahun ke depan. Dan kita sebagai rakyat itu harus terus mengontrol secara kritis. Maka dari itu Kaliber senantiasa mengajak kawan Kaliber untuk selalu berpikir kritis. Terima kasih Mas Indra, terima kasih kawan Kaliber, sampai jumpa. Sampai jumpa.